Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran kelas 10. Pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai kandungan Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Juga dinamakan dengan Ummul Kitab, yang artinya induk kitab. Karena surah Al-Fatihah terdapat pada awal Al-Quran, dan juga bisa jadi karena kandungan ayat-ayat surah Al-Fatihah mencakup semua kandungan tema pokok dari ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, Al-Fatihah juga dinamakan dengan nama Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, karena dibaca berulang-ulang dalam sholat. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengutip pendapat Muhammad Abduh memaparkan bahwa surah Al-Fatihah diletakkan di depan karena menyangkut kandungannya yang bersifat global, yang dirinci oleh ayat-ayat lain, sehingga ia bagaikan muqaddimah atau pengantar bagi kandungan surah-surah Al-Quran. Pendapat para ulama tentang ayat pertama dari Quran surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pendapat mazhab Hanafi. Basmalah bukan termasuk surah Al-Fatihah, namun sunnah membacanya dalam sholat dengan sir, atau dengan pelan, atau dengan lirih. Yang kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Karena itu, ia tidak dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Baik mazhab Hanafi dan Maliki sama-sama berpendapat bahwa basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bukan termasuk dari Quran surah Al-Fatihah. Namun bedanya, kalau mazhab Hanafi menganggap melafalkan Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Kalau mazhab Maliki tidak perlu untuk melafalkannya, karena dia bukan dari bagian dari surah Al-Fatihah. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, lafaz basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga wajib membaca dengan jahar atau dengan keras oleh imam salat dalam salat jahriyah, seperti salat subuh, maghrib, isya. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, juga menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah termasuk basmalah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hambal, Al-Baihaqi. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik, ditanya bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Anas menjawab, beliau memanjangkan bacaan. Lalu Anas mencontohkan sambil memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Keempat, mazhab Hambali. Basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, namun tidak dibaca secara keras. Cukup dibaca secara pelan saja. Baik mazhab Syafi'i maupun Hambali sama-sama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Namun perbedaannya, mazhab Syafi'i mewajibkan untuk membaca basmalah dengan nyaring. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim cukup dibaca pelan saja. Kandungan Quran surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahman, yang berarti Maha Pemurah atau Maha Pengasih, yakni yang penuh rahmatnya kepada semua makhluk di dunia hingga di akhirat, kepada yang mukmin maupun yang kafir. Singkatnya, sifat Allah Ar-Rahman ditujukan kepada seluruh makhluk Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun sifat Allah Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang, khusus rahimnya hanya untuk kaum mukmin saja. Jadi perbedaannya, Ar-Rahman untuk semua makhluk Allah, baik yang kafir maupun yang mukmin. Sedangkan sifat Allah Ar-Rahim khusus untuk kaum mukmin saja, atau orang yang beriman saja. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata hamd yang didahului huruf alif dan lam dalam kaidah Arabiyah dinamai al-istighraq,
yang berarti mencakup segala sesuatu. Karena itu, kalimat Alhamdulillah sering diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Kalimat Rabbul Alamin merupakan keterangan lebih lanjut tentang layaknya segala pujian hanya diperuntukkan kepada Allah. Betapa tidak, Dia adalah Rabb dari seluruh alam. Dengan adanya penegasan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, membuat manusia menjadi tenang, sebab segala sesuatu kebutuhan manusia telah dipersiapkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah ini mempunyai dua sisi makna. Pertama, berupa pujian kepada Allah dalam bentuk ucapan, dan kedua, berupa syukur kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ini sebagai penegasan dari sifat Allah yang Rabbul Alamin. Allah sebagai Tuhan semesta alam. Pemeliharaan Allah terhadap seluruh alam itu bukan atas dasar kesewenang-wenangan semata, tetapi diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Ada dua makna yang dikandung oleh penegasan ini. Pertama, Allah yang menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari tersebut. Kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Kekuasaan Allah sedemikian besar, sehingga jangankan bertindak atau bersikap menentangnya. Berbicara pun harus dengan seizinnya. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, yang berarti hanya Engkaulah yang kami sembah, merupakan pengecaman terhadap mereka yang mempertuhankan atau menyembah selain Allah, baik masyarakat Arab ketika itu maupun selainnya. Penggalan ayat ini mengecam mereka semua dan mengumandangkan bahwa Allah lah yang patut disembah, dan tidak ada sesembahan yang lain. Dalam kalimat Iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, mengandung arti bahwa kepada selain Allah, manusia tidak memohon pertolongan. Meski Allah menjadi sandaran untuk memohon pertolongan, bukan berarti tidak ada upaya dengan berlepas tangan sama sekali. Tetapi kita masih dituntut untuk berperan, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mendahulukan na'budu, atau menyembah Allah, daripada nasta'in, atau meminta pertolongan, menunjukkan bahwa manusia harus lebih dulu menghambakan diri atau mendekatkan diri kepada Allah sebelum mereka meminta pertolongan. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, mengandung arti untuk berdoa kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka dengan ayat ini, sang hamba mengajukan permohonan kepada Allah, yakni bimbing dan antarkanlah kami memasuki jalan yang lebar dan luas. Sirat yang berarti jalan, dibagaikan jalan tol yang lurus dan tanpa hambatan. Semua yang telah memasukinya tidak dapat keluar kecuali setelah tiba di tempat tujuan. Sirat adalah jalan yang lurus. Semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan, sehingga sirat menjadi jalan utama untuk sampai kepada tujuan utama umat manusia, yaitu keridhaan Allah dalam setiap tingkah laku. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada kata an'amta yang berarti nikmat, yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu, nikmat-nikmat yang lain tidak akan mempunyai nilai yang berarti, yaitu nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengenai yang disebut dengan al-maghdubi 'alaihim, ayat ini tidak menjelaskan siapakah orang-orang tersebut, tetapi Rasulullah telah memberi contoh konkret, yaitu maghdub yang berarti orang yang dimurkai. Adalah orang-orang Yahudi yang mengerti akan kebenaran, tetapi enggan melaksanakannya. Demikian ayat terakhir surah Al-Fatihah ini, mengajarkan manusia agar bermohon kepada Allah, kiranya ia diberi petunjuk olehnya, sehingga mampu menelusuri siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan kaum muslimin agar selalu optimis menghadapi hidup ini. Bukankah nikmat Allah selalu tercurah kepada hamba-hambanya? Dalam tafsir Al-Misbah,
Quraisy Shihab mengelompokkan tema surah Al-Fatihah dalam dua kategori. Pertama, pembicaraan tentang Allah dan sifat-sifat Allah, yang terdapat pada ayat pertama sampai ayat keempat. Yang kedua, pembicaraan tentang permohonan yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya, yang terdapat pada Quran surah Al-Fatihah ayat kelima sampai ketujuh. Demikian pembelajaran kita mengenai Quran surah Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.